Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Aib Saifullah. Saya lahir di Kerawang 1978. Baik, hari ini saya perkenalkan. Dulu SD saya adalah di SD Anggadita 1. Saya ke SMP Kosambi, bahkan SMP saya sampai 3 kali. Pertama saya di Kosambi, terus SMP PGRI, yang kedua saya di SMP Cipasung. Dari Cipasung pun saya langsung hijrah kembali, pergi ke SMP Surya Dharma Bandar Lampung. Setelah dari Surya Dharma Bandar Lampung, saya meneruskan ke perguruan SMA menengah atas, yaitu di SMA 2 Karawang. Ceritanya di SMA 2 Karawang itu katanya kalau waktu dulu angkatan saya itu dibilang SMA paling pinggir, tapi saya merasa bangga sebagai alumni SMA 2 Negeri Karawang. Dan alhamdulillah saya pun di SMA 2 Karawang saya lulus di tahun 97, dan setelah itu saya mempunyai seorang istri. Istri saya adalah orang Karawang juga, dan kebetulan beliau berdomisili di Desa Dawan Tengah. Cuman istri saya dulu waktu saya bertemu dengan istri saya pasca dia di SMA 1 Cikampek dan saya SMA 2 Karawang. Nah, dari situlah mulai, ya biasalah, cinta-cinta monyet. Kalau anak waktu zaman dulu mah, karena zaman dulu mah cuman hanya kita surat-suratan biasa gitu. Ini salah satu cerita saya. Dan setelah itu istri saya pun meneruskan kuliahnya ke Bandung, dan saya pun menguruskan kuliah saya ke Bekasi. Pada waktu itu ya walaupun jauh, tapi karena mungkin memang masih satu kabupaten, satu daerah, jadi ya seringlah ketemu. Pasca dari selesai kuliah, akhirnya langsung dengan keluarga bertemulah dengan seorang ibu mertua saya, dan alhamdulillah ternyata silaturahmi itu sampai sehingga saya mempunyai hari ini seorang 3 anak, yaitu yang pertama Muhammad Janaka Bintang Pertama Saifullah, yang kedua Clarissa, yang ketiga Nopal Nurrahman. Saya membanyak ya kesan-kesan bagaimana dulu sebelum jadi sekarang ini. Saya itu samalah merintis dari bawah. Saya dulu sempat bekerja di salah satu perusahaan, bahkan saya pun pernah bekerja di Jakarta. Nah, inilah salah satu pengalaman-pengalaman saya. Ternyata di dalam pekerjaan itu menjadikan suatu pengalaman, energi baru buat saya. Saya ingat waktu tahun 2000, saya itu udah mulai dengan perusahaan saya. Jadi waktu tahun 99 saya bekerja sampai tahun 2000 saya bekerja di salah satu perusahaan, yaitu di Garmen. Saya bekerja pun setiap berangkat pagi pulang sore, aktivitas saya seperti itu. Dan alhamdulillah ini menjadikan suatu yang tadi saya sampaikan, pengalaman bekal hidup buat saya. Nah, di tahun 2001 saya mulai belajar menjadi seorang wira swasta. Nah, sehingga di 2001 itu sama, saya pun tidak langsung bisa apa yang dibilang orang sukses berhasil, ternyata tidak. Lambat laun akhirnya saya kembali bekerja di salah satu perusahaan, yaitu waktu itu saya kerja di Jakarta. Ini pengalaman saya. Saya sampai di sana itu cuma bisa bertahan bekerja sampai 6 bulan. Ternyata jauh banget, saya bilang, karena dulu ya harus pagi berangkat, subuh-subuh, setelah sholat subuh saya berangkat itu kan, pulang pun akhirnya larut malam. Akhirnya waktu itu sehingga saya memutuskan terjunlah ke dalam dunia wira swasta, dan alhamdulillah sampai sekarang yang sudah saya geluti. Nah, tapi di perjalanan itu pun sama, ya tidak serta-merta juga mudah, lancar seperti itu. Tapi alhamdulillah begitu banyak support para sahabat saya, para keluarga, yang terutama ya orang tua saya. Dia memberikan keleluasaan buat saya, silakan untuk memilih jalan yang mana, seperti itu. Lepas dari kedua orang tua, saya mulai meniti karir menjadi seorang supplier. Nah, supplier itu saya ingat waktu dulu di 2007-nya saya menjadi supplier, belajar. Di 2008 saya baru buat CP. Jadi kalau dulu itu, kalau misalkan ingin masuk ke satu tempat, misalkan contoh ke dalam perusahaan-perusahaan, harus berlegalitas. Saya berinisiatif dengan para teman membuat yaitu perusahaan, yaitu CP Bintang Jaya Pratama. Kenapa saya bilang CP Bintang Jaya Pratama? CP Bintang Jaya Pratama ini adalah nama anak saya.
disitulah saya merintis karir saya sebagai seorang wira swasta. Nah, di tahun 2008 perjalanan itu tidak semuanya semata-mata mulus-mulus juga, enggak. Jadi saya pun sempat mengalami hal yang dibilang jatuh bangunnya salah satu kadang-kadang di dalam usaha, naik turunnya gitu kan, seperti itu. Tapi tidak menjadikan saya juga patah semangat, justru ini menjadikan suatu pembelajaran buat saya. Notabene orang tua bilang, kalau misalkan jadi pengusaha itu ya kita harus ulet gitu. Jadi orang itu tidak boleh kita membohongi orang. Karena walau bagaimanapun itu akan tidak baik katanya ke depannya. Tapi kalau kita untuk dibohongi oleh orang, katanya tidak apa-apa. Nah, dan alhamdulillah ternyata pesan orang tua ini sampai sehari ini pun saya masih pegang. Jadi kalau kita pun sebagai pekerja, ya bekerjalah dengan jujur. Karena segala sesuatu dengan kejujuran itu menjadikan berkah buat kita. Saya sih ingin berbagi, intinya buat saudara-saudara saya, buat sahabat-sahabat saya. Kesatu saya bilang, nggak usah merasa kita ini merasa minder, kita nggak usah merasa misalkan berkecil hati. Nah ini yang salah satunya yang tidak boleh. Justru kita harus optimis dengan modal kita, apa yang bisa kita lakukan, tapi dengan jelas kita harus menjadi orang yang jujur. Saya ingin menghimbau dan mengajak terhadap saudara-saudara saya, lihatlah potensi yang ada di wilayah Anda, pekalah terhadap apa yang Anda lihat. Tapi bukan berarti kita juga mau usaha ini mencoba-coba. Jangan. Saya ingatkan sekali lagi, tidak ada yang namanya pengusaha sukses itu dengan mencoba-coba. Tapi bagaimana dia dengan betul-betul menjiwai, betul-betul menikmati apa yang menjadikan salah satu tempat usaha dia. Nah, maka dari itu saya juga sampaikan juga sama sahabat maupun teman-teman, saudara-saudara saya, jangan pernah berhenti untuk yang namanya belajar. Kita tidak boleh merasa minder. Nah, tapi yang jelas, yang ingatlah saya bilang, apapun yang menjadikan kemampuan kita, ya tolong untuk diseriuskan. Jangan dicoba-coba. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang sudah mungkin melihat dan mendengarkan perjalanan saya. Semoga kita bisa bersharing-sharing pengalaman, bersharing-sharing juga ya tentang ilmu juga gitu kan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.